Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Suhari, NIM 206 dari kelas C Keanekaragaman Hayati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kajian khusus tanaman rosella. Pertama, pendahuluan. Rosella merupakan salah satu tanaman hias yang hanya mengalami satu kali masa produksi dalam satu musim tumbuh. Tanaman hias yang dikenal dengan nama ilmiah Hibiscus sabdarivalin ini dapat tumbuh dengan subur di daerah yang memiliki iklim tropis dan subtropis tersebar di seluruh dunia. Tanaman hias rosella memiliki setidaknya 100 varietas yang tersebar di seluruh dunia, namun hanya 2 varietas yang banyak dibudidayakan, yakni Altissima Webster dan Sabdariva. Kemudian di sini ada klasifikasi tanaman rosella, sumber Mardiah dan kawan-kawan pada tahun 2009. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledoneae, ordo Malvaceales, family Malvaceae, genusnya Hibiscus, dan spesiesnya Hibiscus sabdarivalin. Di sini ada morfologi dari tanaman rosella. Yang pertama, batang. Batang berkayu bulat dan tegak dengan percabangan simpodial dan berwarna merah. Daunnya tunggal berseling berbentuk bulat telur dengan ujung yang runcing di tepi beringgit, pangkal berlekuk dengan pertulangan daun menjari. Kemudian rosella ini menghasilkan bunga sepanjang tahun berwarna merah, terletak di ketiak daun dan tunggal, berbulu, pangkal berlekatan. Kemudian, rosella memiliki biji yang berbentuk seperti ginjal, sudutnya yang meruncing dan berbulu. Akar rosella adalah akar yang tunggal yang tumbuh cukup dalam. Nah, di sini ada manfaat dari tanaman rosella. Jadi, ekstrak kelopak bunga rosella dapat menurunkan efek hipotensif pada penderita darah tinggi karena mengandung 9,6 mg antosianin. Kemudian, senyawa fenolik yang terdapat pada kelopak bunga rosella merupakan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Kemudian senyawa gosipetin dan antosianin yang dapat mencegah penuaan dini, menurunkan risiko penyakit jantung, kanker, dan mengatasi gejala diabetes. Kemudian bunga rosella juga mengandung zat yang dapat mengatasi kerusakan DNA sel sehingga dapat mencegah penyakit leukemia dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Nah, di sini ada budidaya dari tanaman rosella. Di antaranya yang pertama, buatlah lahan tanam dengan melakukan penggemburan tanah, pemberian pupuk, dan pengapuran agar derajat keasaman tanah ini seimbang, serta membersihkan lahan dari gulma. Kemudian, selain lahan tanam, siapkan pula bibit yang bisa diperoleh dari tanaman induk yang telah dewasa, atau juga dapat dibeli di toko-toko pertanian. Kemudian, jika keduanya sudah siap, lakukan penanaman dengan memasukkan 2-3 benih rosella pada setiap lubang tanam. Atau jika benih sudah berbentuk kecambah, masukkan 1-2 bibit untuk setiap lubang tanam. Kemudian, agar proses pertumbuhan dapat berlangsung lebih cepat, lakukan pemupukan awal begitu selesai proses tanam. Kemudian, tanaman rosella akan tumbuh dengan subur jika disiram secara rutin, pagi dan sore, kemudian diberi pupuk tambahan, dan dijauhkan dari berbagai jenis hama. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk urea pada saat tanaman berumur 3-8 minggu. Di saat umur tanaman 1-2 bulan, lakukan pemupukan lanjutan
dengan memberikan urea dan NPK dengan perbandingan 4:3. Kemudian, untuk penanggulangan hama, umumnya hama yang umum itu terdiri atas belalang, ulat daun, kutu, itu dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida organik yang dibuat bisa dari sambiloto atau serta daun mimba, yakni dengan membubuk kedua bahan tersebut hingga halus, kemudian dicampur dengan air sebanyak 5 liter untuk setiap 100 gramnya. Dan terakhir, bunga rosella dapat dipanen pada saat bijinya telah tua. Tanda kalau biji sudah tua bisa dilihat dari kulit pembungkus biji majemuk yang telah membelah atau sedikit terbuka dan berwarna coklat. Untuk memanen, lakukan pemetikan dengan menggunakan pisau atau gunting untuk mencegah kerusakan batang. Pemanenan dapat dilakukan sebanyak 3-4 kali dengan berselang sekitar 1-2 minggu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.